Di sebuah desa kecil bernama Banyurip yang terletak di Kecamatan Banyurip, Purworejo, Jawa Tengah, dua kakak beradik menjalani kehidupan yang tampaknya biasa saja di mata orang luar. Desa ini seperti kebanyakan desa lainnya, dengan pemandangan sawah yang hijau, aliran sungai kecil, dan deretan rumah-rumah sederhana yang berdiri berjajar di sepanjang jalan tanah. Namun, di balik keindahan alam yang memukau ini, tersembunyi cerita penuh duka yang sulit dibayangkan oleh banyak orang. Desa ini, meski terlihat damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota, menjadi saksi dari sebuah tragedi yang mengguncang hati nurani. Kakak dan adik ini tinggal di rumah kecil berdinding bambu, peninggalan almarhum ayah mereka. Rumah itu terletak di ujung desa, agak terpencil dari rumah-rumah lainnya. Ayah mereka, yang dulu menjadi tulang punggung keluarga, meninggal akibat penyakit serius beberapa tahun lalu. Setelah kepergian sang ayah, beban hidup keluarga ini sepenuhnya jatuh ke tangan sang ibu, yang sayangnya memiliki keterbatasan mental. Dengan kondisi seperti itu, kehidupan mereka menjadi semakin sulit. Ketidakmampuan sang ibu untuk mengurus rumah tangga dengan baik membuat kedua anaknya harus mandiri sejak usia dini. Kehidupan sehari-hari mereka penuh dengan perjuangan. Setiap pagi, sang kakak, yang berusia sekitar 17 tahun, harus bangun lebih awal untuk pergi ke ladang milik tetangga, tempat dia bekerja sebagai buruh harian. Pendapatan yang diterimanya sangat kecil, hanya cukup untuk membeli beras dan kebutuhan dasar lainnya. Sang adik, yang baru berusia 14 tahun, biasanya tinggal di rumah untuk membantu ibunya. Meski usianya masih belia, dia telah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian, dan merawat ibunya. Meskipun hidup dalam kemiskinan, mereka tetap berusaha bertahan dan saling mendukung satu sama lain. Namun, kehidupan mereka yang sudah sulit ini semakin diperparah oleh perlakuan tidak adil dari lingkungan sekitar. Karena sang ibu mengalami keterbelakangan mental, keluarga ini sering menjadi bahan ejekan dan cibiran tetangga. Mereka dijuluki keluarga gila, dan sering dijauhi oleh masyarakat desa. Anak-anak itu jarang bermain dengan teman sebayanya karena stigma yang melekat pada keluarga mereka. Ketidakpedulian lingkungan sekitar menciptakan rasa kesepian yang mendalam bagi mereka. Ironisnya, desa yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan hangat, justru menjadi sumber penderitaan mereka. Selain itu, akses mereka terhadap pendidikan sangat terbatas. Sang kakak terpaksa putus sekolah setelah lulus SMP karena tidak ada biaya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Sementara sang adik, meski masih bersekolah di tingkat SMP, sering bolos karena harus membantu pekerjaan rumah atau menjaga ibunya. Pendidikan yang terputus ini semakin mempersempit peluang mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Mereka hanya bisa bermimpi tentang masa depan yang lebih baik, tanpa tahu bagaimana cara mewujudkannya. Kehidupan yang berat ini berlangsung tanpa ada bantuan yang berarti dari pihak luar. Pemerintah desa, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam membantu warganya, tanpa acuh tak acuh terhadap nasib keluarga ini. Mereka tidak pernah mendapatkan bantuan sosial atau program pemberdayaan apapun yang dapat meringankan beban mereka. Ketidakpedulian ini mencerminkan realitas pahit yang sering dialami oleh masyarakat miskin di pedesaan, di mana mereka harus berjuang sendiri tanpa dukungan dari pihak manapun. Namun, di tengah semua kesulitan ini, kedua kakak beradik tersebut tetap mencoba menjalani hidup mereka dengan tabah. Mereka saling menguatkan dan berusaha menjaga keharmonisan keluarga kecil mereka. Meski dunia seolah tidak berpihak kepada mereka, mereka tidak pernah kehilangan harapan sepenuhnya. Harapan itulah yang membuat mereka tetap bertahan, meskipun akhirnya mereka harus menghadapi tragedi yang jauh lebih besar. Kehilangan ayah adalah titik balik terbesar dalam kehidupan keluarga ini. Sang ayah, yang dulunya dikenal sebagai pekerja keras, adalah seorang petani kecil yang mengandalkan penghasilannya dari menggarap sawah milik orang lain. Dia adalah sosok yang bertanggung jawab dan penuh kasih sayang, yang selalu berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya meski dengan penghasilan yang sangat pas-pasan. Kehadirannya memberikan rasa aman bagi istri dan kedua anaknya. Namun, takdir berkata lain ketika dia didiagnosis menderita penyakit kronis yang akhirnya merenggut nyawanya. Penyakit yang dideritanya tidak hanya menguras tenaga, tetapi juga tabungan keluarga yang sudah sangat minim. Untuk biaya pengobatan, sang ayah terpaksa menjual satu-satunya sepeda motor mereka, yang merupakan alat transportasi utama keluarga.
Meskipun sudah berusaha semaksimal mungkin untuk sembuh, kondisi kesehatannya terus memburuk. Pada akhirnya, dia meninggal dunia di sebuah klinik kecil di desa, meninggalkan istri dan anak-anaknya dalam kesedihan mendalam. Kepergian sang ayah membawa dampak besar, terutama bagi kedua anaknya. Sang kakak, yang saat itu baru berusia 14 tahun, tiba-tiba harus mengambil alih peran sebagai kepala keluarga. Dia merasa memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga adik dan ibunya. Namun, usia yang masih sangat muda membuatnya sulit menghadapi tekanan ini. Tidak jarang dia merasa putus asa, tetapi dia tidak pernah menunjukkan perasaan itu kepada keluarganya. Dia selalu berusaha tampil kuat, meskipun di dalam hatinya dia sangat rapuh. Sementara itu, sang adik yang lebih kecil mengalami kesedihan yang berbeda. Dia tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi, tetapi dia merasakan kehilangan yang mendalam. Sang ayah adalah figur yang selalu memberikan rasa aman baginya, dan kepergiannya menciptakan kekosongan yang tidak bisa diisi oleh siapapun. Dia sering menangis sendirian di kamar kecil mereka, merindukan pelukan hangat sang ayah yang dulu selalu menenangkannya. Kehilangan ini juga memberikan dampak psikologis yang besar bagi keluarga tersebut. Sang ibu, yang sebelumnya sudah memiliki keterbatasan mental, menjadi semakin tidak stabil setelah kehilangan suaminya. Dia sering terlihat termenung dan berbicara sendiri, seolah-olah sedang berbicara dengan almarhum suaminya. Kondisinya yang semakin memburuk membuat kedua anaknya harus mengambil alih hampir semua tanggung jawab rumah tangga. Kehidupan mereka berubah drastis dalam sekejap, meninggalkan luka yang sulit disembuhkan. Setelah kehilangan sang ayah, keluarga ini menjadi semakin bergantung pada sang ibu, meskipun keterbatasan mentalnya membatasi perannya dalam rumah tangga. Sebagai satu-satunya orang dewasa yang tersisa dalam keluarga, harapan mereka semestinya bertumpu pada sang ibu. Namun, kenyataan berbicara lain. Kondisi mental sang ibu tidak stabil, membuatnya seringkali tidak mampu menjalankan tugas-tugas dasar sebagai seorang ibu. Dia sering lupa memasak, lupa mengurus rumah, bahkan terkadang lupa bahwa dia memiliki dua anak yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Sang ibu memiliki kebiasaan yang membingungkan. Kadang dia duduk di pojok rumah sepanjang hari, hanya memandangi dinding tanpa berkata sepatah kata pun. Di lain waktu, dia berbicara sendiri seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Kebiasaan ini sering menjadi bahan olokan tetangga, yang menyebutnya "di orang gila". Namun, bagi kedua anaknya, sang ibu adalah satu-satunya orang yang tersisa untuk mereka, dan mereka tetap menghormatinya, meskipun perannya tidak dapat mereka andalkan sepenuhnya. Kakak beradik ini berusaha mengisi kekosongan peran yang seharusnya dijalankan oleh orang tua mereka. Sang kakak, meski usianya masih belia, berusaha menjadi tulang punggung keluarga. Dia mengerjakan segala pekerjaan berat di rumah, bahkan berusaha mencari penghasilan tambahan dengan bekerja di ladang milik tetangga. Sang adik, meskipun lebih muda, mengambil alih pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian, dan menjaga sang ibu. Mereka mencoba mengatur kehidupan mereka sendiri dengan segala keterbatasan yang ada. Namun, situasi ini menciptakan tekanan mental yang luar biasa bagi keduanya. Sang kakak sering merasa lelah, tidak hanya secara fisik tetapi juga emosional. Dia harus menghadapi realitas kehidupan yang keras tanpa memiliki figur dewasa yang bisa membimbingnya. Sementara itu, sang adik sering merasa kehilangan arah. Dia tidak tahu bagaimana cara menghadapi beban yang terus menumpuk di pundaknya. Keduanya terjebak dalam lingkaran tanggung jawab yang terlalu besar untuk usia mereka. Kondisi sang ibu juga menjadi sumber kekhawatiran besar bagi mereka. Terkadang, sang ibu pergi keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan tidak kembali hingga larut malam. Ketika hal ini terjadi, kakak beradik ini harus mencarinya di sekitar desa, berharap menemukan ibunya dalam keadaan selamat. Ketakutan bahwa sesuatu yang buruk akan menimpa ibunya menjadi beban tambahan yang harus mereka pikul setiap hari. Situasi ini membuat kehidupan mereka semakin sulit dan penuh dengan ketidakpastian. Tetangga sekitar seringkali melihat keadaan ini, tetapi tidak ada yang benar-benar turun tangan untuk membantu. Sebagian besar dari mereka hanya menonton dari kejauhan, merasa bahwa masalah keluarga ini bukan tanggung jawab mereka. Ada juga yang berpikir bahwa membantu keluarga tersebut hanya akan menjadi beban tambahan bagi diri mereka sendiri.
Ketidakpedulian masyarakat sekitar menciptakan isolasi sosial yang membuat kakak beradik ini semakin terpuruk. Meskipun demikian, mereka tidak pernah menyalahkan sang ibu atas kondisi mereka. Mereka tahu bahwa ibunya tidak memiliki kemampuan untuk mengubah keadaan. Sebaliknya, mereka berusaha melindungi sang ibu dari stigma dan olokan masyarakat. Mereka memahami bahwa ibunya adalah bagian penting dari keluarga kecil mereka, meskipun perannya terbatas. Kasih sayang mereka kepada sang ibu adalah salah satu alasan mengapa mereka tetap bertahan, meskipun kehidupan mereka penuh dengan kesulitan. Desa Banyurip, yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan ramah bagi warganya, justru menjadi lingkungan yang tidak peduli terhadap nasib keluarga ini. Stigma yang melekat pada sang ibu sebagai orang gila, menjadikan mereka terasing di komunitas mereka sendiri. Tetangga-tetangga mereka lebih memilih untuk menjaga jarak daripada memberikan bantuan atau dukungan. Bahkan, beberapa orang secara terang-terangan mengejek mereka, membuat kehidupan kakak beradik ini semakin sulit. Setiap kali kakak beradik ini melewati jalan desa, mereka sering mendengar bisikan atau tawa dari orang-orang di sekitar. Beberapa tetangga dengan sinis berkomentar, "Ya anak-anak itu pasti akan jadi seperti ibunya," ya atau, "Ji keluarga itu membawa sial." Komentar-komentar seperti ini tidak hanya menyakitkan, tetapi juga menambah beban emosional yang harus mereka tanggung. Mereka merasa bahwa dunia di sekitar mereka tidak memberikan ruang untuk mereka bernapas, apalagi berkembang. Selain stigma, lingkungan desa juga tidak memberikan dukungan konkret bagi keluarga ini. Tidak ada program bantuan sosial yang diberikan kepada mereka, meskipun jelas bahwa mereka adalah salah satu keluarga termiskin di desa tersebut. Pemerintah desa, yang seharusnya menjadi pelindung dan pembimbing bagi warganya, tampaknya lebih sibuk dengan urusan lain yang dianggap lebih penting. Setiap kali keluarga ini mencoba meminta bantuan, mereka hanya mendapatkan janji kosong tanpa tindakan nyata. Keadaan ini menciptakan rasa ketidakpercayaan terhadap masyarakat di sekitar mereka. Kakak beradik ini belajar untuk tidak mengandalkan orang lain dan mencoba bertahan dengan kekuatan mereka sendiri. Namun, hidup dalam isolasi sosial seperti ini sangat sulit, terutama bagi anak-anak yang masih membutuhkan dukungan dari lingkungan mereka. Mereka merasa bahwa dunia di sekitar mereka telah meninggalkan mereka, membuat mereka harus berjuang sendiri di tengah badai kehidupan. Namun, tidak semua orang di desa itu acuh tak acuh. Ada beberapa orang yang menunjukkan rasa simpati, meskipun jumlahnya sangat sedikit. Salah satu tetangga, seorang wanita tua bernama Bu Siti, kadang-kadang memberikan makanan atau pakaian bekas kepada keluarga ini. Meskipun bantuannya tidak seberapa, itu sangat berarti bagi kakak beradik tersebut. Mereka merasa bahwa masih ada sedikit harapan di tengah kegelapan yang mereka alami. Bu Siti sering berbicara kepada anak-anak itu, mencoba memberikan nasihat dan dukungan moral. Dia adalah satu-satunya orang dewasa di desa yang benar-benar peduli terhadap mereka. Namun, usianya yang sudah tua dan keterbatasan fisiknya membuatnya tidak bisa membantu lebih banyak. Meskipun demikian, kehadiran Bu Siti memberikan sedikit cahaya di tengah kehidupan mereka yang penuh dengan kesulitan. Kisah tragis yang menimpa kakak beradik ini dimulai pada awal tahun 2023, ketika kehidupan mereka berubah menjadi mimpi buruk. Semua bermula ketika sekelompok pria dari desa yang sama mulai sering datang ke rumah mereka dengan alasan ingin membantu. Pada awalnya, kakak beradik ini merasa bersyukur atas perhatian tersebut, karena mereka jarang sekali menerima kebaikan dari siapapun di desa itu. Namun, apa yang mereka anggap sebagai pertolongan ternyata adalah awal dari tragedi yang akan menghancurkan kehidupan mereka. Pria-pria tersebut menggunakan berbagai cara untuk mendekati kedua gadis ini. Mereka berbicara dengan ramah, membawa makanan, atau membantu pekerjaan berat yang biasanya dilakukan sang kakak. Sebagai gadis muda yang tidak memiliki banyak pengalaman, mereka tidak menyadari niat buruk di balik tindakan tersebut. Mereka bahkan merasa sedikit lega karena akhirnya ada orang yang peduli pada mereka. Namun, lambat laun, kebaikan itu berubah menjadi tekanan. Pria-pria ini mulai memanfaatkan kondisi keluarga mereka yang lemah dan terisolasi dari masyarakat. Ketika niat buruk mereka terwujud, tidak ada satupun orang di desa yang datang untuk melindungi kakak beradik ini. Tindakan biadab yang mereka alami berlangsung berulang kali, dan kedua gadis ini tidak tahu kepada siapa harus meminta pertolongan. Mereka merasa terperangkap dalam situasi yang tidak mungkin mereka hindari. Sang kakak,
Meskipun lebih tua, tidak mampu melawan karena ancaman yang diberikan oleh para pelaku. Adiknya, yang lebih muda, juga mengalami hal serupa, bahkan lebih parah karena usianya yang masih sangat belia. Tragedi ini semakin menyakitkan karena para pelaku adalah orang-orang yang dikenal oleh keluarga mereka. Beberapa di antaranya adalah tetangga dekat, yang seharusnya menjadi orang yang dapat mereka percayai. Ironisnya, para pelaku seringkali berpura-pura baik di depan orang lain, sehingga tidak ada yang mencurigai tindakan keji mereka. Bahkan, ketika ada desas-desus yang mulai tersebar di desa, masyarakat lebih memilih untuk diam dan tidak mengambil tindakan apapun. Ketidakpedulian ini membuat kakak beradik tersebut semakin merasa sendirian dan tak berdaya. Salah satu momen yang paling menyakitkan adalah ketika sang adik mulai menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Keadaan ini membuat tekanan terhadap mereka semakin berat. Para pelaku, yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatannya, justru memaksa korban untuk menerima keputusan yang tidak adil. Mereka mengatur agar sang adik menikah dengan salah satu pelaku, dengan alasan untuk menjaga nama baik desa. Keputusan ini bukan hanya menghancurkan masa depan korban, tetapi juga menunjukkan betapa tidak adanya empati dan rasa keadilan dalam lingkungan tersebut. Setiap hari terasa seperti neraka bagi kakak beradik ini. Mereka tidak hanya menghadapi trauma akibat tindakan para pelaku, tetapi juga tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Para pelaku dengan sengaja menciptakan atmosfer ketakutan agar korban tidak berani melaporkan apa yang telah terjadi. Mereka mengancam akan mencelakai sang ibu atau menghancurkan rumah mereka jika kedua gadis itu berani berbicara. Ancaman ini membuat mereka terpaksa diam, meskipun hati mereka dipenuhi rasa sakit dan ketidakadilan. Sang kakak merasa sangat bersalah karena tidak mampu melindungi adiknya. Dia sering menangis sendirian di malam hari, merenungkan apa yang bisa dia lakukan untuk keluar dari situasi ini. Namun, dengan kondisi mereka yang miskin dan terisolasi, dia merasa tidak memiliki pilihan. Sang adik, yang masih sangat muda, bahkan tidak sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi. Dia hanya tahu bahwa hidupnya tidak lagi sama, dan rasa takut terus menghantui setiap langkahnya. Dalam situasi seperti ini, tidak ada bantuan yang datang dari pihak manapun. Pemerintah desa, yang seharusnya menjadi pelindung warganya, malah bersikap acuh tak acuh. Mereka lebih peduli pada citra desa daripada keadilan bagi korban. Ketika ada laporan yang diajukan, kasus ini hanya berakhir dengan mediasi yang tidak memberikan solusi apapun. Bahkan, beberapa aparat desa terkesan melindungi para pelaku karena hubungan mereka yang dekat dengan pihak-pihak tertentu. Hal ini membuat kakak beradik tersebut semakin merasa tidak ada harapan. Kehidupan mereka berubah menjadi bayang-bayang ketakutan yang tidak pernah berakhir. Sang kakak harus tetap bekerja di ladang tetangga untuk mencari nafkah, meskipun dia tahu bahwa ancaman bisa datang kapan saja. Sang adik, yang biasanya tinggal di rumah, menjadi semakin tertutup dan takut berinteraksi dengan orang lain. Mereka berdua menjalani hidup seperti burung yang terkurung dalam sangkar, tanpa tahu kapan mereka bisa terbang bebas. Namun, di balik semua penderitaan ini, ada satu hal yang membuat mereka tetap bertahan, rasa cinta dan dukungan satu sama lain. Sang kakak selalu berusaha melindungi adiknya, meskipun dia tahu itu tidak mudah. Sang adik, meskipun ketakutan, tetap menunjukkan kasih sayang kepada kakaknya. Ikatan ini menjadi satu-satunya cahaya di tengah kegelapan yang menyelimuti hidup mereka. Meski terjebak dalam ketakutan dan tekanan sosial, sang kakak akhirnya memberanikan diri untuk mencari keadilan. Dia merasa bahwa satu-satunya cara untuk melindungi dirinya, adiknya, dan ibunya adalah dengan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Dengan keberanian yang terkumpul dari rasa cinta kepada keluarganya, dia mendatangi kantor kepala desa untuk meminta pertolongan. Namun, harapannya pupus ketika laporan tersebut diabaikan begitu saja. Pihak desa, alih-alih memberikan dukungan, justru memintanya untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Mereka beralasan bahwa memproses kasus ini secara hukum hanya akan mempermalukan nama desa. Sang kakak, yang awalnya datang dengan penuh harapan, pulang dengan hati hancur. Dia tidak hanya merasa ditinggalkan, tetapi juga dikhianati oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya. Namun, keputusasaan itu tidak menghentikannya. Dia mencoba melaporkan kasus ini ke tingkat yang lebih tinggi,
yaitu kepada pihak kepolisian di kecamatan. Sayangnya, proses tersebut tidak semudah yang dia bayangkan. Dia dihadapkan pada birokrasi yang rumit dan pertanyaan-pertanyaan yang seolah menyalahkan korban. Kenapa baru melapor sekarang? Ya atau, ya apa buktinya? Ya adalah beberapa pertanyaan yang membuatnya merasa tidak dihargai. Meski begitu, dia tetap bertahan, berharap keadilan akan berpihak padanya suatu saat nanti. Sementara itu, para pelaku mulai mengetahui bahwa sang kakak mencoba melaporkan mereka. Mereka memperketat ancaman, membuatnya semakin sulit untuk melanjutkan upaya mencari keadilan. Mereka bahkan memanfaatkan koneksi mereka dengan aparat desa untuk menekan keluarga tersebut agar berhenti melapor. Ancaman yang terus-menerus membuat sang kakak mulai meragukan kemampuannya untuk melawan. Namun, dia tetap berusaha melindungi adiknya dari semua ini, meskipun dengan risiko besar bagi dirinya sendiri. Situasi ini menjadi bukti nyata betapa sulitnya bagi korban di daerah terpencil untuk mendapatkan keadilan. Tanpa dukungan masyarakat dan lembaga hukum yang berpihak, korban seperti kakak beradik ini hanya bisa berharap pada keajaiban. Dalam kasus mereka, keadilan terasa seperti sesuatu yang sangat jauh dan hampir mustahil untuk dicapai. Namun, keberanian sang kakak untuk terus berjuang menunjukkan bahwa harapan itu belum sepenuhnya hilang. Kejadian-kejadian ini meninggalkan luka yang sangat dalam pada jiwa kedua kakak beradik tersebut. Trauma akibat perlakuan kejam yang mereka alami tidak hanya memengaruhi kehidupan sehari-hari, tetapi juga menghancurkan kepercayaan mereka pada dunia di sekitar mereka. Setiap kali mereka mendengar suara keras atau melihat seseorang yang mirip dengan para pelaku, mereka langsung merasa ketakutan. Sang adik, yang masih sangat muda, sering mengalami mimpi buruk di malam hari. Dia terbangun dengan tubuh gemetar, memeluk sang kakak sambil menangis. Sang kakak pun tidak luput dari dampak psikologis ini. Dia mulai merasa cemas setiap saat, terutama ketika berada di luar rumah. Dia merasa diawasi, seolah-olah setiap langkahnya selalu diperhatikan oleh para pelaku. Kecemasan ini membuatnya sulit berkonsentrasi pada pekerjaan yang dia lakukan, sehingga pendapatannya pun semakin berkurang. Dia juga merasa sangat bersalah karena tidak mampu melindungi adiknya dari tragedi ini, meskipun dia tahu bahwa itu bukan salahnya. Gejala depresi mulai muncul pada kedua kakak beradik ini. Sang adik sering merasa tidak berguna dan kehilangan minat pada hal-hal yang dulu dia sukai, seperti bermain atau menggambar. Dia lebih banyak menghabiskan waktu di kamar, menangis sendirian, atau menatap kosong ke dinding. Sementara itu, sang kakak merasa tertekan oleh tanggung jawab yang terlalu besar untuk usianya. Dia merasa bahwa hidupnya telah hancur, dan tidak ada lagi harapan untuk masa depan yang lebih baik. Trauma ini juga berdampak pada hubungan mereka dengan orang lain. Mereka menjadi sangat tertutup dan sulit mempercayai siapapun. Bahkan ketika ada orang yang mencoba mendekati mereka dengan niat baik, mereka cenderung menjauh karena takut akan niat tersembunyi di balik kebaikan tersebut. Isolasi sosial ini membuat luka mereka semakin dalam, karena mereka tidak memiliki siapapun untuk berbicara atau mencurahkan isi hati. Selain itu, dampak psikologis juga dirasakan oleh sang ibu. Meskipun keterbatasan mentalnya membuatnya sulit sepenuhnya memahami apa yang terjadi, dia merasakan perubahan besar dalam kehidupan keluarganya. Dia menjadi semakin sering termenung, berbicara sendiri, dan bahkan menangis tanpa alasan yang jelas. Kondisi ini membuat kakak beradik tersebut semakin merasa tertekan, karena mereka juga harus merawat sang ibu di tengah semua masalah yang mereka hadapi. Meski hidup terasa seperti jalan tanpa ujung, takdir ternyata menyisakan sedikit ruang untuk secercah harapan. Suatu hari, berita tentang penderitaan kakak beradik ini sampai ke telinga seorang aktivis yang kebetulan sedang berkunjung ke desa Banyurip. Aktivis tersebut adalah bagian dari sebuah lembaga swadaya masyarakat, LSM, yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak. Mendengar kisah pilu ini, ia segera turun tangan untuk memastikan keadilan bagi kedua korban. Dengan keberanian yang baru, sang kakak akhirnya menceritakan segalanya kepada sang aktivis. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa ada seseorang yang benar-benar peduli dan mendengarkannya tanpa menyalahkan. LSM tersebut kemudian membantu mereka mengajukan laporan resmi ke kepolisian daerah yang lebih tinggi, melewati birokrasi desa yang sebelumnya mempersulit mereka. Kasus ini pun mulai mendapat perhatian dari media lokal, memaksa pihak desa dan aparat hukum untuk bertindak lebih serius.
Bantuan tidak berhenti di sana. LSM tersebut juga memberikan pendampingan psikologis kepada kakak beradik ini. Mereka mulai menjalani terapi untuk membantu mereka menghadapi trauma yang selama ini membelenggu. Sang kakak, meskipun awalnya sulit terbuka, perlahan mulai merasa lebih tenang setelah berkonsultasi dengan seorang psikolog. Sang adik, yang sebelumnya begitu tertutup, mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Dia bahkan mulai kembali menggambar, sesuatu yang dulu sangat dia sukai. Meski perjalanan menuju keadilan masih panjang, kakak beradik ini mulai merasakan ada harapan untuk masa depan yang lebih baik. Mereka tidak lagi merasa sendirian, karena sekarang ada orang-orang yang peduli dan mendukung mereka. Sang kakak memutuskan untuk kembali bekerja dengan semangat baru, sementara sang adik mulai mempertimbangkan untuk melanjutkan sekolah. Meski luka mereka tidak akan pernah benar-benar hilang, keberanian mereka untuk melawan ketidakadilan telah membuka jalan menuju kehidupan yang lebih layak. Beberapa bulan setelah kasus ini mendapat perhatian publik, perubahan signifikan mulai terlihat. Para pelaku akhirnya ditangkap dan menjalani proses hukum. Meskipun hukuman yang dijatuhkan tidak akan pernah benar-benar menghapus luka yang mereka torehkan, hal ini memberikan kelegaan bagi kakak beradik tersebut. Mereka merasa bahwa keadilan, meski datang terlambat, akhirnya bisa terwujud. Pihak LSM juga membantu mereka mendapatkan tempat tinggal yang lebih aman di luar desa, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Di tempat baru tersebut, mereka memulai kehidupan yang berbeda. Sang kakak mendapat pelatihan keterampilan agar bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, sementara sang adik kembali ke sekolah dengan dukungan beasiswa dari LSM. Mereka berdua mulai membangun mimpi yang sempat hancur, meskipun prosesnya tidak mudah. Kini, mereka hidup dengan keyakinan bahwa masa lalu tidak menentukan siapa mereka. Mereka adalah dua gadis kuat yang telah melalui badai kehidupan, tetapi tetap bertahan dan berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk tidak menyerah dalam menghadapi ketidakadilan. Meskipun dunia bisa begitu kejam, selalu ada harapan selama kita berani melawan dan mencari bantuan. Salam hangat dari Kisah Bijakku. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kekuatan dan keberanian bisa lahir dari luka terdalam. Dunia mungkin seringkali tidak adil, tetapi selalu ada harapan di setiap perjuangan. Jika Anda atau orang di sekitar Anda pernah mengalami hal serupa, jangan takut untuk berbicara dan mencari bantuan. Anda tidak sendirian. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak kisah penuh hikmah yang bisa kita bagikan bersama. Sampai jumpa di cerita berikutnya, hanya di Kisah Bijakku.